Salah satu isu menonjol dalam seleksi P3K tahun 2024 ini ialah mengenai nasib tenaga honor database BKN yang tidak lulus seleksi atau tidak kebagian formasi. Mengatasi hal ini, pemerintah kian serius menyelesaikan nasib honor database BKN yang tidak lulus seleksi atau tidak kebagian formasi ini dengan mengangkat tenaga honor menjadi P3K. Solusi yang diadakan pemerintah adalah dengan skema P3K paruh waktu. Bukti keseriusan pemerintah telah dilakukan dengan mengeluarkan regulasi pengaturan skema paruh waktu, yaitu dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Konsep P3K paruh waktu ini lahir dari komitmen pemerintah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja massal, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Mengingat Menteri Dalam Negeri menegaskan pemerintah daerah dilarang menggaji tenaga honor. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pemerintah daerah yang masih menggaji tenaga honor setelah batas waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi hukum. Pemda atau instansi yang masih menggaji honor setelah tahapan rekrutmen P3K periode ini, maka akan sangat riskan menjadi temuan hukum. Oleh karena itu, pemerintah mengambil jalan tengah dengan skema paruh waktu. Meskipun begitu, sejumlah tenaga honor masih tetap bersikukuh untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Hal tersebut diekspresikan melalui berbagai demonstrasi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Salah satunya menuntut agar P3K paruh waktu diangkat menjadi kategori penuh waktu. Adapun hal-hal yang membuat sejumlah tenaga honor ini tidak menginginkan diangkat menjadi P3K paruh waktu berdasarkan poin-poinnya dari Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini, seperti yang diberitakan ayobandung.com dengan judul alasan tenaga honor demo dan ogah jadi P3K paruh waktu antara lain. Pertama, gaji paling sedikit P3K paruh waktu sesuai dengan saat mereka menjabat sebagai tenaga honor atau sesuai dengan upah minimum wilayah masing-masing. Anggapan mereka, jika daerah memiliki upah minimum rendah, maka gaji P3K paruh waktu pun berpotensi cukup rendah, meskipun nominal pastinya akan dituangkan dalam perjanjian kerja sesuai dengan ketersediaan anggaran. Kedua, P3K paruh waktu dapat diberhentikan jika ada perampingan organisasi. Ketiga, P3K paruh waktu belum pasti mendapatkan tunjangan dan uang pensiun. Keempat, banyak yang menyebut bahwa P3K paruh waktu hanyalah tenaga honor yang berganti nama. Nah, jika benar itu yang menjadi tuntutan demo, coba simak baik-baik. Saya akan sedikit beri penjelasan, biar nanti Bapak Ibu tidak sesali kemudian. Yang pertama, masalah gaji. Gaji P3K paruh waktu sudah tertuang dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 pada diktum ke-19, yaitu gaji paling sedikit sesuai dengan saat mereka menjabat sebagai tenaga honor atau sesuai dengan upah minimum wilayah masing-masing. Ini kan artinya Bapak Ibu tidak mengalami pengurangan gaji dibandingkan sebelumnya. Bahkan jika daerahnya mampu, bisa jadi akan sesuai dengan upah minimum daerah masing-masing. Bukankah selama ini masih banyak tenaga honor yang digaji di bawah upah minimum? Bahkan terkadang terlambat terima gaji honor. Apakah mau seperti itu terus? Nah, coba renungkan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, alasan pemerintah mengadakan skema paruh waktu ini untuk menghindari PHK massal karena tidak boleh lagi menggaji honor. Tidak semua honor bisa dijadikan P3K penuh waktu karena keterbatasan anggaran di instansi atau Pemda untuk gaji pegawai. Sekarang pilih, jika tidak mau menjadi P3K paruh waktu, apakah mau jadi tenaga sukarela tanpa gaji atau berhenti bekerja? Ayo, pilih yang mana Bapak Ibu? Kalau saya sih, pilih menjadi P3K paruh waktu. Dengan jadi P3K paruh waktu, legalitas kita diakui secara hukum. Terbukti nanti sama dengan P3K penuh waktu, yaitu sama-sama mendapatkan NIP. Jika nanti ada kuota untuk mengangkat P3K penuh waktu, maka P3K paruh waktu inilah yang akan mengisi tanpa perlu tes lagi. Tentu tidak akan langsung semuanya dan serentak semuanya, tergantung kuota yang tersedia. Istilahnya ini bersifat sementara saja sampai nanti ada kuota untuk P3K penuh waktu. Hal ini sudah jelas tertuang dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini pada diktum ke-28 yang berbunyi,
PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K per waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Kemudian yang kedua, P3K per waktu dapat diberhentikan jika ada perampingan organisasi. Nah, untuk hal ini, saya rasa instansi atau Pemda tidak akan semena-mena seperti itu. Meskipun peluang itu ada, namun saya rasa persentasenya kecil. Apalagi jika Bapak Ibu memang memiliki kinerja yang baik dan juga masih dibutuhkan kompetensinya, pasti akan dicarikan solusi dengan pemindahan ke unit kerja lainnya yang membutuhkan. Jika di unit lain membutuhkan tenaga dan ada kekosongan, maka lebih baik memindahkan tenaga paruh waktu ke unit tersebut daripada merekrut tenaga baru. Karena merekrut tenaga baru sudah pasti akan memerlukan anggaran. Hal ini juga sudah tertuang dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 pada diktum ke-26. Ketiga, P3K paruh waktu belum pasti mendapatkan tunjangan dan uang pensiun. Meskipun anggota Komisi 2, Bapak Mardani Alisera, pernah menyatakan bahwa hak-hak lain bagi P3K paruh waktu belum diutamakan seperti kategori penuh waktu, namun bukan berarti sepenuhnya tidak ada tunjangan. Mengenai tunjangan, mungkin ada Pemda atau instansi yang akan memberikan sesuai dengan anggaran yang mereka miliki. Tiap daerah mungkin saja berbeda, namun syukuri saja dulu Bapak Ibu, dibandingkan tidak menjadi P3K sama sekali. Nah, hal ini juga sudah diatur di dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 pada diktum ke-21. Cuma, masalah uang pensiun jangan ditanya lagi. Kenapa? Yang P3K penuh waktu saja belum ada regulasi mengenai pensiunan, apalagi yang paruh waktu. Tapi mudah-mudahan ke depan ada. Kita berdoa saja ya Bapak Ibu. Keempat, banyak yang menyebut bahwa P3K paruh waktu hanyalah tenaga honor yang berganti nama. Memang kenapa sih jika dianggap seperti itu Bapak Ibu? Yang penting kan legalitasnya diakui. P3K paruh waktu juga dapat NIP. Jika ada usulan dari instansi pemerintah, P3K paruh waktu akan langsung diangkat menjadi kategori penuh waktu tanpa tes karena sudah mendapatkan NIP. Jadi, Bapak Ibu sekalian, meskipun P3K paruh waktu tidak sepenuhnya sama seperti P3K penuh waktu, ya mau gimana lagi? Regulasinya sudah seperti itu. Maka sabar dan diterima saja dulu sambil menunggu Pemda atau instansi melakukan penataan tenaga secara perlahan-lahan. Toh yang pensiun kan akan selalu ada. Maka Bapak Ibu lah yang nanti akan mengisi posisi tersebut. Mengingat kan pengangkatan tenaga honor sudah tidak diperbolehkan lagi. Oleh karena itu, mari kita bersabar, ikhlas, dan percayakan saja dulu sama pemerintah. Semoga kedepannya nasib Bapak Ibu semakin baik dengan penataan tenaga secara perlahan-lahan, sampailah nanti semuanya menjadi P3K penuh waktu. Baik, sekian informasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.